Paslun, ada paslun. Apaan arti paslun? Paslun itu menurut bahasa adalah al-hajizu baina syai'aini, penghalang di antara kedua perkara. Seperti kalau antara suami dan istri mah dihalangin guling, bantal guling misalnya. Kalau misalnya siapa Rosid sama si Jia mah dihalangin sama orang ketiga misalnya, itu paslun itu disebutnya tetap menurut bahasa mah. Paslun. Paslun bermula ini pasal atau paslan. Lihatlah pasal ini, unzur pi paslin juga bisa. Paslin, paslin. Muka ya, minyak muka apa itu? Sabun muka ya. Paslin itu ya. Tapi paslun di sini bimana pasilun sih. Paslun bermula ini pasal arkanul islami, rukun-rukun Islam khamsatun ada 5. Rukun Islam ini adalah pondasi-pondasi Islam khamsatun ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Gusti Allah ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bagaimana kalau orang Islam dari lahir, kan katanya ini rukun Islam. Bagaimana kalau orang Islam dari lahir dia nggak baca syahadat? Nggak baca syahadat dulu aja, pas sudah gede juga nggak baca syahadat. Apa dia ini termasuk Islam? Apa kagak? Kalau dia dari kecilnya ada Islam, selama babanya Islam, terus dia seumur hidup misal kagak pernah syahadat, apa dia ini masih termasuk Islam apa enggak? Oh masih, masih termasuk Islam, biarpun dia tidak mengucapkan syahadat. Karena kewajiban membaca syahadat ini, karena hukum membaca syahadat ini wajib, bukan syarat bagi orang yang sudah muslim dari sononya. Kecuali bagi orang yang awalnya kafir, terus dia masuk Islam, itu syarat membaca syahadat ini menjadi syarat kalau dia mau masuk Islam. Adapun orang yang dari sononya udah Islam, terus dia kagak baca syahadat juga kagak apa-apa, tapi dia berdosa. Tapi dia cuma sekedar berdosa karena meninggalkan syahadat sekali seumur hidup. Wasaniha iqamus sholati, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Wahia abdulul ibadah, sholat ini adalah lebih utama-utamanya ibadah badan, az-zahirati yang kelihatan. Jadi di wabadaha saumu, setelah sholat ini puasa. Jadi sholat sama puasa lebih utamaan sholat ya. Kalau waktunya sama nih, misalnya sholatnya seharian, puasanya seharian, nah itu kalau dibanding-bandingin masih lebih utamaan sholat. Adapun misalnya sholatnya cuma 2 rakaat, sholat sunnah misalnya aja cuma 2 rakaat, dibandingin dengan puasa sunnah sehari, maka tetap lebih utamaan puasa sunnah sehari ya. Sumal haju, terus lebih utama zakat. Jadi urutan pertama sholat, ibadah ini yang paling top, ibadah badan. Yang kedua puasa, yang ketiga haji. Nah dulu pas
ke Cianjur ya katanya. Ini bagaimana kalau kita udah mampu, udah punya duit nih, udah mampu umroh, udah mampu haji tapi kita malah umroh, bagaimana ini? Udah mampu haji tapi kita malah umroh, malah daftar umroh. Wajib apakah kita ntar dosa nih karena kita begitu? Enggak. Di kitab I'anah dijelaskan yang namanya haji ini, kewajiban ibadah haji ini, apabila kita sudah mampu, kita udah punya duit misalnya buat daftar haji, itu enggak wajib kita daftar waktu itu juga, enggak wajib. Yang wajib itu kita mengajam niat mau pergi haji pada waktu kita masih hidup ya. Ya kita pada waktu kita masih hidup, yang penting kita udah niat mau menaik haji. Misalnya kita udah punya duit 30 juta, udah cukup buat haji. Nah, apa itu kita nggak wajib daftar haji langsung ketika itu juga. Tapi kita hanya wajib mengajam saya akan naik haji besok, tahun besok atau tahun-tahun selanjutnya. Tapi seandainya kita udah pernah mampu naik haji, kita enggak daftar haji, terus kita meninggal duluan, dosa itu dosa. Karena waktunya haji itu seumur kita hidup, sama kayak sholat sih di sini, sama kayak sholat. Cuma zakat, terus rating nomor keempat adalah zakat. Wa parduha abdulul faraid, pardunya sholat adalah lebih utama daripada pardu-pardu ibadah yang lain. Wa nafluha abdulun nawafili, sunnahnya sholat lebih utama daripada daripada ibadah sunnah yang lain. Wala yu'azzaru ahadun min tarkiha madama akilan, orang ini nggak boleh meninggalkan sholat selagi akalnya masih ada. Wa amma ibadatul badaniyatul qalbiyah, adapun ibadah badan yang bangsa hati, yang berhubungannya dengan hati, kal iman wal ma'rifat wa tafakur, seperti iman, ma'rifat, tafakur, alam, dia tafakur, wa tawakul, tawakal, wa sabru, sabar, roja, berharap kepada Allah, wa ridho bil qada'i wal qadari, ridho kepada takdir Allah, ridho dikasih istri yang cantik, misalnya saya ridho ya Allah, dikasih muka ganteng saya ridho, dikasih istri cakep saya ridho, dikasih kopi saya ridho ya Allah. Wa mahabbatullah ta'ala, terus cinta kepada Allah, wa tobat itu pokoknya yang bersifat masalah hati. Fahiya abdulu minal ibadatil badaniyatiz zahirati, itu lebih utama daripada ibadah-ibadah zahir, ibadah perbuatan, walaupun dibandingkan dengan sholat ya. Wah banyak, ini masih banyak pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab.